Sobat Ngulik semuanya. Yeay. Hari ini kita kedatangan Romo yang sudah lama pergi hari ini ya. Bentar dulu. Kita mesti kenalan dulu. Bentar, tapi masalahnya, tapi Romo yang sebelah gue ini bukan bintang tamunya. Bintang tamu kita ada di sebelah sana. Yes, oke. Kenalan dulu kita. Kenalan dulu. Iya dong. Harus kenalan lagi masih? Iya dong. Ya ampun, lu masih mau kenalan sama host ganteng ini? Enggak, jelek. Nih, kalau lo mau ganteng, nih, susah dulu. Gimik lagi. Dari tadi gue pinjem ya. Jadi ya, perbaiki diri dulu. Terus kita ternyata promosinya X atau apa, Gatsby. Enggak bercanda. Oke, dengan saya Ray sebagai host dan juga ada Axel dan juga ada Romo Andri. Bos tamu. Mungkin ada beberapa umat yang belum tahu ya. Siapa Iya. sih Romo Andri ini dulu? Legend Di ya. SMI. Legend SMI. Mungkin Romo Andri boleh memperkenalkan diri kembali. Senang sekali bisa ketemu pada saat ini. Kebetulan saya mampir aja ya. Oh, mampir aja. Mampir aja. Oh, nggak mau tinggal lagi gitu. Mampir aja biar cepet ngangeni. Oh, oke. Jadi saya Romo Andri Atmoko OMI. Sekarang ini tugas di Pulau Tarakan. Lebih nyaman di situ, Romo. Sepertinya iya. Kan kalian suka jalan-jalan ke pulau. Oh, iya benar juga Nggak salah sih. Nggak salah. Oke, yang di sebelahnya, kita boleh kenalan? Namanya siapa? Halo, nama saya Ernest Angsurya, panggilannya Ernest. Wes. Oh, kamu nggak lawak? Kan dia Ernest ini yang pelawak, sorry. Nggak jadi deh. Bukan. Bukan ya. Hari ini kita mau bahas apa sih? Apa ya? Kayaknya hot gak hot atau hot ya? Depends on the situation. Depends. Ya. Iya. Najis. Tolong di. Sorry ya. Buat. This is bromance moment. Gak gitu konsepnya, Pak. Oke. Oke, back to the topic. Back to the topic dulu topiknya. Oke. Kita mau ngomongin ini apa? Seminari ya? Ya. Topik kita tentang kehidupan sekolah seminari ya? Sekolah ya? Ya, sekolah seminari, betul. Nah, Sebenarnya itu apa sih? Iya, pengen Iya. tahu dong. Romo kan Mungkin bisa dari jawab. Romo pengen tahu dong, seminari itu gimana ya? Seminari. Oh iya, saya dulu pernah di seminari. Iya, makanya aku tanya harusnya. Nah, makanya aku tanya. Romo kayaknya bisa jawab gitu tadi. Romo, kalau nggak di seminari gimana jadi Romo? Ya, mungkin pakai jalur duit kan kayak orang-orang kan biasanya jalur duit. Iya. Saya masuk seminari itu tahun 83. Kamu gimana waktu itu ya? Saya masih sama Tuhan Yesus. Masih. Masih jalan-jalan sama Kita- Tuhan Yesus di surga. Belum disuruh turun ke bumi. Kita belum jadi cairan sama sekali. Nah, kenapa? Ya, seminari itu memang berasal dari kata seminarium. Oke. Semen itu benih, lalu biasanya kalau bahasa Latin diakhiri dengan ium itu lalu menunjukkan tempat. Seperti akuarium. Oh, Aqua itu air, ium itu tempat. Lalu akuarium jadi tempat menampung air. Nah, kalau seminarium berarti tempat menabur benih. Nah, yang dimaksud dengan benih ini apa? Benih panggilan sebagai seorang calon imam atau seorang calon religius. Oke. Nah, seminari ini memang ada tahap-tahapnya. Ada yang levelnya SMA, ada yang levelnya perguruan tinggi. dia kayak kuliah ya kalau perguruan tinggi. Ya, Oke. jadi mereka yang dari SMP itu masuk ke seminari menengah. Itu levelnya SMA. Nah, kalau mereka sudah selesai dari seminari menengah, kemudian terpanggil atau tertarik untuk melanjutkan panggilannya ke seminari tinggi, mereka akan memilih dulu
mau menjadi romo diosesan atau menjadi romo religius. Saya memilih menjadi romo religius, masuk kongregasi OMI. Maka lalu saya daftar ke seminari tinggi OMI. Oke. Ernest jangan sama juga ya Ernest? Sama juga ya Ernest ya. Sama. Nah, aku pengen tahu kalau dari Ernest tuh apa? Sama kayak Romo Andri gitu. Tapi sudah semua dijelaskan sama Andri ya. Levelnya Ernest ini apa? Kalau boleh tahu levelnya apa Ernest? Aku levelnya sih masih di bawah. Masih di bawah. Nah, Iya. nah ini kan Romo Andri sama Ernest kan beda ini ya. Iya. Nah, pengen tahu dong, maksudnya kehidupannya kan pasti berbeda dong, dua kategori ini nih pasti berbeda dong ya. Pengen tahu nih kalau dari kamu dulu, kehidupannya itu gimana sih? Karena gue nggak pernah nih. Iya, tapi kita cuma dengar-dengar doang dari Iya. teman. Jadi ya. Yang sudah kecemplung. Kehidupan di seminari. Iya. Iya. Terus Ya kehidupannya sih lengkap sih, padat juga. padat. Iya. Jangan tegang bro, gue tahu Jangan dilihatin tegang, Romo. jangan Jangan tegang. tegang bro, gue Santai tahu aja. lu lagi liatin Romo bro. Takut ya Bang. Iya, dan nanti merah kayak tomat gitu loh. Ini kayak Waduh. udah, aduh gue takut salah ngomong nih. Enggak apa-apa. Di sini Nggak apa-apa. di sini kalau omongannya ada yang salah, kalau dia agak di cek. Ada gue yang belain. Ada kita yang belain kok, tenang aja. Nah, aku pengen tahu nih kalau kehidupan di kamu gimana sebagai seminari, di apa yang kamu alamin tuh gimana? Kalau boleh tahu. Kehidupan aku selama di seminari itu lebih mandiri sih. Lebih mandiri dalam artian gimana tuh kalau boleh tahu? Dalam kayak kegiatan belajar itu mandiri gitu. Oh. Belajar emang bisa Terus mandiri. sama cuci baju sendiri. Oh iya. Oh iya berarti Iya. ya, berarti ya coba lanjutin. Coba apa lagi? Setelah itu bersihin kamar juga sendiri juga, sama bersihin apa namanya seluruh area seminari gitu. Oh. Tapi makan nggak sendiri. Oh iya dong. Makan nggak sendiri? Iya, makan nggak Makan sendiri. nggak sendiri. Kalau dulu seminarinya di? Seminari Wacana Bakti. Oh sama ya? Ini bukannya 10 sebut ini nggak sih tempat seminari? Ya kalau nggak perlu di ini aja. Pakai muka gua lagi kayak kemarin. Maaf ya, Saya gitu. pakai muka. Oke. Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Kalau mau Andri gimana nih? Ya, seminari itu kan satu bentuk tempat pembinaan yang modelnya asrama. Betul. Jadi selama masa pendidikan SMA itu mereka sepenuhnya tinggal bersama di sebuah asrama. Maka memang ritme kehidupannya itu lebih teratur. Ada waktu untuk belajar bersama, ada waktu untuk bekerja bersama, ada waktu untuk pribadi, misalnya seperti tadi diceritakan Ernest cuci baju, setrika, itu urusan pribadi. Tapi ada saat-saat memang kerja bareng di kebun atau membersihkan kamar atau makan bersama. Nah, ini membantu para seminaris ini mempunyai sebuah tradisi kehidupan. Bagaimana tradisi belajar, tradisi mengurus diri sendiri. Kan kalau mau jadi pastor, dia nanti nggak menikah. Jadi semuanya Iya kenapa? Ernest nggak siap kelihatannya nih. Dari tadi aku lihat Ernest kok nahan gitu. Ada apa bro? Gak apa-apa bro, keluarin aja bro. Keluarkan saja. Kenapa? Kayak relate. Iya kayaknya relate nih. Ada apa ya? Nggak sih. Oke. Gimana mau lanjut Bo? Itu. Jadi harus mulai dari awal terbiasa untuk mengurus diri sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Meskipun ya nanti dalam kenyataannya banyak juga yang membantu. Ya. Tapi bahwa di dalam seminari itu kita memang dibimbing, dibentuk supaya menjadi orang-orang yang mandiri, mempunyai kreativitas dan inisiatif, bukan
hanya menunggu uluran tangan orang lain. Itulah. Berarti intinya mandiri. Mandiri dan Selama- bertanggung jawab lah ya. sendiri. Andai kata ya orang kan emang ya mungkin ya kalau di tempat kita kan juga ada yang bantu ya kalau nggak salah. Ada nggak sih yang bantu? Maksudnya bantu yang apa nih? Maksudnya di seminari di kita punya ini apa? Pastoran ya? Pastoran kita ada yang bantu sih? Nggak ada ya? Ada. Oh ada. pasti Nah ada. andai kata nggak ada pun kan berarti ya mandiri ya gitu Iya, loh. iya. Tetap bisa sendiri lah. Ya kalau kalian di sini di Jakarta ya semuanya ada, mesin cuci ada. Ya kita lebih dimanja sih benar Nah sih. mau sebenarnya. di Tarakan ada nggak tuh kayak gitu? Fasilitasnya di kayak di Tarakan Jakarta. itu ya masih kota. Ya masih ada. Dia nggak yang pakai tangan terus masukin ke danau gitu. Ya nggak gitu, dicek gitu loh. ya nggak sesadis itu sih, bayangan gue, cuma maksudnya lebih mandiri aja, gue iya. ini baju sendiri. Kalian kemarin kan punya Romo Deni. Iya. Nah, Kenapa? Lu kenapa sih ketawa kalau ngomongin sama Denny? Agak, saya kangen aja ya. Hai Romo kalian Denny. Sebadan sebody sama dia. No comment. Saudara kan? Nah, Oke. dia sekarang tugasnya di pedalaman di Pulau Pulau Sapi. Sapi. Iya. Itu dari tempat saya harus 3 jam naik speedboat. Oh, next speedboot 3 lagi ya? jam. 3 jam. 3 jam naik speedboat. Setelah naik speedboat, jalan darat lagi 1,5 jam. Nah, di sana memang kadang ada sinyal, kadang nggak ada. Kadang listrik nyala, kadang padam. Dan diganti Dan masih listriknya. memang itu kemandirian di situ sangat-sangat dibutuhkan. Survivalnya ada di situ. Tapi aku yakin dia betah banget sih. Kan di situ ladang sapi kan dia bisa bikin beef brisket. Nggak begitu konsepnya. Masak beef brisket di dalam. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tolong dong. Apa ya? Aku belum lihat sebenarnya. Kasihkan ngobrol lupa gua. Aduh. Nah, aku pengen tahu nih, kalau di seminari nih, apa sih namanya? Kalau mau gabung tuh ada kriteria tertentu nggak sih? Iya. Sebelum bergabung. Misalnya mesti punya CV, kasih CV-nya. Udah pengalaman udah di mana nih organisasi gereja misalnya gitu. Atau entah yang mungkin bikin heboh tuh biasanya adalah harus mati rasa terhadap lawan jenis. Emang iya begitu ya? Nggak gitu sih, kan karena tidak boleh menikah kan, karena Iya. harus mati rasa ya. Atau justru harus ada panggilan dulu kayak aku pernah terpanggil banget nih baru masuk gitu loh. Nah, aku pengen tahu deh sebelum lanjut ke situ, kenapa terpanggil? Iya. Apa yang membuat kalian merasa terpanggil? Panggil. Nah, coba Ernest. Ernest dulu nih. Kalau saya terpanggilnya tuh karena saya rajin sih ke gereja, terus Oke. saya ada terdorong untuk jadi putra altar gitu Wow. Oh, lu putra juga ya? Iya. Oh, gitu bareng dong. Putra altar di mana? di gereja SMI. Iya sih. Oh, di Lu gak usah sini. tanya lagi, kita emang ngundangnya sini. Tapi bener sih, boleh sih nanya. Ya Sorry kan gua harus sorry, guys. tanya dong. Siapa tahu beda gereja. Iya sih, betul sih. Makanya gua tanya lagi. Oh, berarti dari lu aktif gereja, lu merasa ada keterikatan atau rasa dekat dengan Tuhan atau gimana? Iya, rasa ada keterikatan dengan Tuhan. I see. Kayak mungkin ada perasaan nyaman atau bisa jadi tempat untuk yang lu bersandar gitu, sehingga lu akhirnya memutuskan buat masuk. Ada rasa nyamannya gitu. Ada rasa nyamannya dikit. Bukan dikit nih, biar emang ada rasa nyamannya gitu. Bukan dikit. Kalau dikit mah dia gak bakal masuk, bro. Belum tentu, siapa tahu dari dikit menjadi besar. Oh iya, benar juga. Kan beda cerita. Beres aja lu. Kenal lu sama penonton tuh. Brenda. Apa? Enggak apa-apa. Kucing lewat. Kalau dari Romo sendiri? Nah, dari ngomong gimana? Saya itu jadi pastor sudah 27 tahun. Wow. 7 tahun. Nah, waktu awal gimana? Nah, waktu awal itu saya punya pengalaman seperti Ernest. Aktif di gereja, ikut misdinar, ikut kor anak-anak zaman itu ya. Little Angel Choir bukan sih? Bukan. Oh, bukan ya? Nggak ada Little Angel waktu itu. Waktu itu belum dikenal Angel. Bener juga. Angel sedang di Jakarta. Ya lahirnya di Jakarta juga, Trinitas lagi awalnya. Lalu saya sebetulnya waktu SMP nggak pernah punya keinginan untuk masuk seminari. Oke.
Hanya suatu hari ada pengumuman di gereja pendaftaran masuk seminari menengah. Terus saya tanya pastor paroki saya, "Pastor, ada yang daftar nggak?" "Nggak ada." "Oh, kalau begitu saya daftar deh." Aku bukan di seminari tapi aku relate. Ada juga yang kayak begitu. Sesimpel itu ya ternyata ya guys. Gua baru tahu. Nah, rasanya tuh sama kayak, lu kok gak ada ikut? Ya udah deh, gue coba ikut deh, ramein lah. Kayak gitu sebenarnya rasanya kan namanya. Evnas waktu itu juga gitu. Apa? Waktu itu kayak gitu juga ya. Enggak, jadi kalau Romo itu lebih kayak, aduh kok gak ada yang daftar nih, ya udah gue coba ikut deh. Lu memvolunteerkan diri untuk coba akhirnya. Enggak kayak Oh gitu. enggak. Oh emang dari awal mau. mau. Iya, Oke. iya. Kalau Kalau Romo ini kan kan volunteer. memvolunteerkan diri, beda cerita lagi nih. Nah, terus gimana Jadi, Romo? saya waktu itu coba, ya sudah, Romonya bilang, "Kamu isi formulir ini." Saya isi. Udah, saya kasihkan Romonya kan. Udah, habis itu lupa. Terus gak dateng gitu. Romonya bilang begini, "Kamu minggu depan pergi tes." "Oh, tesnya di mana?" "Tesnya di sana di Magelang. Oh, Nginep 3 hari. Waduh. Ini kamu kurang syarat 1. Pengantar dari orang tua." Oke. Aku nggak ngomong sama orang tuaku. Terus saya ketemu bapak saya, "Pak, minta surat pengantar dong." "Untuk apa?" "Saya mau coba tes di seminari deh. Siapa tahu keterima." terus papa bilang, Iya. gila kamu gitu ya? Atau maksudnya, kenapa? "Memang kamu bisa masuk seminari?" Oh, ditantang udah. Buat. Ya cobalah, pokoknya daftar dulu. Akhirnya dikasih surat pengantar. Itulah. Ternyata saya satu-satunya di paroki saya dan diterima. Luar biasa. Mantap. Bukan seleksi alam ya, ini emang seleksi Bukan dari seleksi Tuhan. bukan seleksi Tuhan itu, udah beda cerita itu. Padahal waktu itu cuma coba-coba. Berarti emang lagi pas. Kalau momennya. nggak diterima ya syukur sebetulnya. Ya juga, at least we tried gitu kan ya. Tapi berarti dia sesuatu yang iseng tuh ada aja nih. Oh iya. Bener nggak? Iseng-iseng berhadiah. Bener nggak? Sesuatu yang iseng tuh ada aja gitu loh. Yang ya udah gue cuma iseng aja sih. Tahu-tahu dapat blok Oh gitu iya. loh. Misalnya lu iseng jatuhin duit lu sendiri, lu gak nyadar, dapat rezeki lagi. Amin. Amin. Sorry, itu bukan itu gak bisa jadi cocok loginya sih sebenarnya. Berarti itu secara tidak langsung gue menjawab berarti seminar itu dikhususkan untuk calon imam, kurasa enggak ya Romo ya? Berarti semua. Nah, jadi waktu saya masuk seminari itu 100-an anak. Ratusan anak. Dan yang menjadi imam hanya dari 100 itu 26 Ya, seleksi. tempatnya. Nah kalau dari kamu dari berapa? Pasti ada ininya dong, Iya. ke eliminasi. Iya. Emang ada ya? Ada nggak? Ada. Nah Iya. kalau eliminasi gimana tuh? Misalnya dia kayak apa namanya, nggak ada panggilan gitu. Kok gak ada panggilan? Nggak ada panggilan? Kayak merasa nggak ada panggilan, dia kayak mau ngundurin diri. Oh. Emang kayak gitu Romo? Enggak kan harusnya? Ya selalu ada sih. Aduh. Artinya akhirnya dia ketika masuk ke asrama pisah dengan orang tua misalnya, lalu merasa tidak nyaman karena biasanya Homesick. ya homesick, lalu kalau butuh sesuatu langsung Pak. Sekarang di seminari nggak ada lagi. Berarti idenya masuk seminari nggak bisa jadi anak manja. Ya. Homestay bukannya rumah sakit ya? Homesick. Rumah sakit itu hospital. Iya, tapi kan kalau di ejanya sesuai dengan katanya kan rumah sakit, home sama sick, ya kan? Doesn't relate. Sorry, canda gue emang gak jelas. Oke. Tapi kalau kenapa dia tuh nggak ngabarin tapi bilangnya libur gitu loh? Karena kalau yang aku tangkap kayak gitu ya, lu bilangnya kayak istirahat atau libur, tapi tiba-tiba pas masuk dibilangnya, kok gak lanjut lagi gitu atau gimana? Itu Boleh. Boleh. Karena aku bingung soalnya kenapa akhirnya tiba-tiba hilang gitu loh. maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya nggak ada kabar lagi tiba-tiba lu nggak dilanjutin gitu loh. Tapi harusnya kan kalau emang nggak lanjut harusnya udah dikasih tahu dari jauh hari, bukannya waktu lu datang lagi, iya kan? Iya sih.
Iya kan? Biasanya kan begini, kalau kita masuk ke seminari, kemudian mengikuti proses pendampingan di seminari, ada beberapa faktor yang membuat orang mundur atau stop dari proses itu. Yang pertama, memang akhirnya dia mengakui, saya nggak senang, saya nggak happy di seminari. Saya nggak kuat. Nggak, istilah yang lain nggak kuat. Sebetulnya dia nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, nggak kerasan. Pikirannya selalu di rumah misalnya. Karena memang di seminari itu kan ada jam-jam yang mengikat, nggak boleh pergi, harus di kelas, harus belajar, harus berdoa. Nah, ada orang-orang yang disuruh duduk 5 menit aja pantatnya udah panas, nggak nyaman. Pengennya jalan, pengennya pergi, pengennya... Nggak kuat. Relate juga ya. Relate nggak? Iya, Oke, nah aku pengen tahu nih, ini kan dua generasi yang berbeda jauh ya antara Romo sama Ernest ya. Iya. Nah aku pengen tahu yang dipelajarin waktu dulu itu gimana? Apakah sama kayak kita sekolah pada umumnya atau gimana? Maksudnya materinya yang sekarang sama yang dulu Romo dapat apakah sama? Aku pengen tahu nih. Oh. Boleh? Ernest dulu. Kalau yang saya pelajarin di seminar itu kayak ada bahasa Latin, Oke. terus sama ada sejarah gereja, agama. Setelah itu ada kitab suci gitu. Oke. Itu pasti. Setelah itu ada matematika sama fisika, sosiologi juga ada. Itu kok diajarin buat apa? Serius? Juga ada. Berarti masih ada penggolongan IPA? Nggak ada dong harusnya dong? Enggak, IPA. mungkin itu kayak pengetahuan umum kali ya. Buat pengetahuan umum doang ya kali ya? Itu pengetahuan umum yang diambil seminari, maksudnya pelajaran khusus gitu. Gue nggak kuat. Benar apa Mas? Kayak gitu ya? Ya, jadi selain mata pelajaran seperti yang umum di sekolah umumnya, di seminari itu ada tambahan. Tambahannya yang sifatnya nanti itu membantu pertumbuhan kepribadian Oke. dan juga keterampilan Oke. utama yang dibutuhkan yaitu berbahasa. Jadi bahasa Latin dulu saya juga belajar, nggak bisa pandai sih, hanya teman-teman yang sungguh-sungguh hebat yang bisa pandai bahasa Latin. Karena aku yakin itu nggak gampang sih bahasa Iya. Latin. Nah, Nah, itu beda cara dialeknya juga beda gitu. Tetapi yang saya dapatkan dari belajar bahasa Latin misalnya, itu saya sekarang kalau membuat sebuah kalimat selalu mencoba untuk menyusun kalimat itu lengkap. Subjek, predikat, keterangan, lalu kedudukan ini setiap itu selalu ada di situ, diperhatikan. Itu keuntungan belajar bahasa Latin. Ada bahasa lain nggak selain Latin? Iya. Bahasa Ada nggak? Inggris, Bahasa pasti. Inggris ada. Inggris kan wajib. Bahasa Inggris wajib udah ya kan? Internasional. Tapi zaman Romo dulu kayaknya Inggris belum wajib kali ya? Ada. Oh tetap ada juga tetap ya? karena kan ada yang bawa ini misalnya Inggris. Gue ingat banget. Apalagi di Laura kan juga Inggris sempat ada. Ah. Atau oke, Mandarin ya, Bu? Oke. Mandarin kayaknya jarang kali ya. Kalau di kamu ada nggak Mandarin? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Bener-bener totally cuma Bener Inggris nggak sama ada. Latin doang ya? Inggris, Latin sama bahasa Indonesia. Lancar nggak bahasa Latinnya? Wah, kurang lancar itu. Iya. Nah, itu ada ujiannya dong berarti dong? Iya, ada ujian. Stres gak waktu kerjain bahasa Latin? Karena gue kebayang gitu. Iya, tapi di kebayang. kepala. Gue tiba-tiba mikirnya wih baguet Nah, gitu loh. masa gini loh. Umumnya kan kita belajar kalau di sekolah tuh kan bahasa Mandarin ya. Mentok-mentok apa sih bahasa Mandarin, bahasa Inggris kan. Dua gitu itu loh. doang. Kecuali gua karena gua kuliah pariwisata ada dua bahasa lagi yang harus ditambah. Gua bahasa Jepang Jepang sama Prancis. Prancis. Gue mabok sama dua bahasa ini gitu. Walaupun ini yang sebenarnya umum ya kalau di tempat kuliahku gitu loh. Cuman ini bahasa yang cuma satu tapi bahasanya udah kayak belajar dua bahasa. Tapi kalau Latin Latin. emang sesuai dengan ini ya asal mula bahasanya atau apa ya? Latin itu boleh dikatakan sebagai bahasa resmi gereja Katolik. Oh. Oh. Jadi dokumen-dokumen gereja Katolik itu kebanyakan ditulis dalam bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu sendiri dulu dipakai untuk membedakan antara bahasa Yunani yang dipakai lebih oleh kelompok gereja ortodoks
Oh iya, dan Ortodoks. gereja Barat yang Eropa Romawi itu menggunakan bahasa Latin. Israel juga sama ya? Nggak ada hubungannya dengan Israel. nggak ada. Itu Ibrani. Oh iya, salah. Ibrani. Oh sorry, salah ingat berarti. Itu beda. cocok logi. Setahu gue kalau Israel tuh agama Yahudi kan nggak salah ya. Ya. Yahudi tuh beda lagi. Oh, loh. beda ya? Beda. Gue salah ingat kayaknya gara-gara siapa ngomong ya? Jewish tuh beda lagi. Gue salah ingat, sorry. Makanya kalau di pesawat ya, itu makanan untuk orang Jewish tuh khusus lagi. Oh iya, betul. Mereka nggak boleh, kalau nggak salah mereka juga nggak boleh makan B2 setahu gue ya. Iya. Mereka makannya kambing kalau nggak salah. Tapi makan pempek boleh dong. Oh boleh dong, iya. Oh iya. Kita sampai saking sebenarnya ngobrol, kita lupa ada pempek. Mantap. Ah tuh. Dibanding kita ngebahas negara lain makan apa, mending makan pempek. Mantap kan biji gua kan, mantap kan? Kayak tuh. Oh ini kasih dulu ke lu. Oh situ ada ya? Oh cuka kamu. Gitu ya. Enggak. Gimana? Enggak Manis. Gua sebagai orang keturunan Palembang sejati, saya kayaknya pakai yang pedes sih. Ini manis semua. Ini pedas lu mau? Pedas mau. Oh lu mau? Oke siap. Gua tuangin dia dulu Ya ya. udah boleh. Oke. Mau manis atau ini? Jadi pempeknya itu tersedia dalam ini pempek apa ya? Ini sebenarnya bulat sih. atau Ini bulat. Oke, ini pempek bulat adaan, ini Sel. lenjer. Bentar. Kalau tuang Oke, jadi ini pempek dari pempek pindang acu. pempek Minang acu. Iya, acu bukan aki kan ya? Guys, makan pempek itu jangan lupa kalau terutama pempek pedas itu diginiin dulu. Wah. Gua lupa lagi, sorry bro, gua harus main tuang tadi. Ini juga. Iya. Kalau enggak bumbu apa sih kayak dia kan pakai gula aren ya, Iya, lupa iya, deh. iya. Nah, gulanya itu ngendap di bawah. Endapannya jadi naik. Iya, endapannya dia naik. Oke, jadi pempek pindang acu ini ada pempek, ada mie celor, ada model. Apaan tuh model? Model. Nah, model tuh macam sebagai orang yang berketurunan Palembang gue ngerti dulu gini nih. Oke, ada model. Jadi dia tuh semacam kayak pempek tapi isinya tuh tahu. Oh, itu Bentuknya model. bulat ya, dan biasanya pakai kuah Taiwan. Oke. Kuah Taiwan itu pakai apa sih namanya tuh? Kaldu udang. Oke. Oke, ada Itu model. enak. Oke. Berbakat deh jadi juru masak deh. Bukan, karena emang keturunan orang Palembang. Iya, makanya. Jadi tiap kali breakfastnya makannya pempek. Jadi saya makan pempek tuh udah mabok. Mabok ikan. Oke, ada tekwan juga, ada laksan, pindang pati, pindang daging, nasi liwet, ayam goreng, kecap, ayam goreng kecap, soto daging. Ini kayaknya Nusantara banget ya. Jualannya pada pempek ya. Ada pempek, mie celor, model, tekwan, laksan oke itu makanan kita juga. Pindang patin, pindang daging itu oke. Nasi liwet. Nasi liwet kayaknya Jawa ya. Ayam goreng kecap Jawa, soto daging juga Jawa. Mantap Jawa. Oke, berarti ada berapa makanan Palembang sama Jawa? Pada tega banget lu. Etos nggak dikasih minum masih Woi, bentar. Gelasnya tuh tadi nggak ada, ini baru ada nih sekarang. Enggak sih. Situ Excel masa suruh minum kuah pempek dia. Kalau kasih kue pempek, gue kasih ini, yang pedes lagi gue kasih. Pedes lagi. Oke, oh iya lupa nasinya jangan lupa nih. Ini ada pempek Sorry, telur. gua jadi- Ini ada pempek. Kita dikasih apa nih? Pempek telur kecil, pempek bulat, sama pempek panjang. Ya lenjer. Tuh dicoba. Boleh dicoba. Silakan Momo. Gue kayak waitress ya. Jalan-jalan gue. Cocok lu. Cocok. Saya juga coba. Bukan di perhotelan juga gue. Coca-Cola. Bukan. Gua tahu sih kalau di Palembang botol cuka itu rata-rata kalau nggak pakai botol Coca-Cola? nggak Pokari keringat. Iya kan, Pokari keringat. Sebenarnya sebut gak apa-apa sih kan. Jangan, tetap nggak boleh. Pokari keringat atau enggak pakai yang botolnya warna merah itu sih. Iya. Ini kan buat milkshake kan, dikocok dulu gitu ya? Nggak gitu juga, diginiin aja Oh dikit. iya, bukan di. Jangan digituin juga. Oh iya, sorry ya.
Oke, jadi kalau misalnya kalian mau pesan pempek ini, oh ya bentar, makan dulu, belum coba, belum review. Baru-baru kasih tahu udah harus makan ya. Gimana Romo reviewnya Romo? Coba Romo. Ada rasa ikan. Iya dong. Bagus dong, iya bagus dong. Enak nggak Romo? Nggak salah sih. Nah, gua langsung minyak dulu kali. Memang lebih sedap kalau hangat ya. Oh iya. Pasti. Karena belakang Romo kan AC. Iya, itu dingin banget. Guys, ini AC baru gitu, dingin banget sumpah dari tadi tangguh dingin banget nih. Lu pegang gua. Iya kan dingin kan? Jadi nggak tahu kenapa tempat kita syuting ini tiba-tiba kita dikasih fasilitas baru. AC-nya yang tadinya cuma 3,4 PK, ini AC ruangan kecil dikasihnya 2 PK. Ernest, gimana rasanya Ernest? Rasanya dingin banget. Pempeknya. Pempeknya bro. Pempeknya. Rasanya enak sih. Oh enak. Ya, gua bingung kok dingin. Kita kan dingin banget sebenarnya. Nasinya cobain mau nasinya. Nasinya mau. Kasih Silakan. kasih plat. Nah ini juga dikasih nasi Silakan. nasi kotak ya. Satu set ya, termasuk tahu tempe. Ada ikan suwir, ada Ayam telur suwir. separuh, ayam Iya. suwir. Ada Nasi mie. itu kayaknya sih kalau gue bilang itu bukan nasi daun jeruk sih, itu nasi liwet. Nasi jeruk, pete. Ada terinya kan ya di nasinya ya? Ada terinya kan ya? Ada teri. Oh iya, itu berarti nasi ini. Oh bentar, kalau Nasi gitu nih, liwet. kasih lihat dulu. Orang tuh udah ngambil loh. Nih, gigitan pertama untuk kalian ya guys. Tau gak itu youtuber siapa? Siapa youtubernya? Nggak tahu. Gigitan pertama untuk kalian ya. Tanboy itu. Gue nggak pernah nonton YouTube lagi sih sekarang. Gue nonton YouTube cuma buat nonton gadget doang. Sama Apple Event. Maka dicoba dulu, baru nanti saya promosi namanya. Oke. Gue makan dulu ya. Tapi enak sih bener sih. Tapi pempek emang gak selalu yang panas banget sih kadang. Iya, kadang kita makan juga dingin-dingin sih. Dan kalau di Palembang jarang banget loh kita makan pempek itu digoreng. Kita makan pempek tuh ya udah direbus selesai, udah matang ya udah makan. Iya. Jarang kita makan digoreng. Yang goreng ya. Jarang. Memang sih kalau digoreng untuk pempek aku akuin jauh lebih enak dan ini juga enak kok guys. Gimana rasanya nasi boxnya Romo Ernest? Kayaknya lapar, bawa pulang. Emang bawa pulang, emang. Gimana Ernest? Nasi box. Enak sih. Enak sih. Iya. Boleh jelasin nggak enaknya gimana? Ya enaknya ya apa namanya? Ya saya sih suka semua makanan gitu. Dari milih makan. Nah, bentar lagi waktu seminari. Oh iya. Nggak bisa milih-milih makanan kan? Anak seminar itu adanya hanya enak dan enak sekali. Sama lagi saya juga gitu. Berarti kalau kamu di seminari dulu berarti harus masak sendiri juga dong? Maksudnya ganti-gantian lah? Nggak masak sendiri, dimasakin. Oh dimasakin? Iya. Kalau di seminari menengah yang tempat Ernest belajar ini kan anaknya masih banyak. Jumlahnya berapa di kelas kamu? Jumlahnya. Ya, semuanya. Kalau angkatan aku 18 orang. 18 orang. Kalau seluruh seminari Kalau seluruh seminari 50. 50. Iya. Jadi untuk masak 50 orang ya pasti ada yang memasakkan. Tapi kalau nanti di seminari tinggi ada saat-saat di mana karyawan libur, hari Minggu misalnya karyawan libur. Maka yang masak ya para seminari sendiri, giliran dibentuk kelompok. Kalau misalnya satu kelompok hanya 8 orang atau satu angkatan hanya 8 orang ya 4 orang dan gitu. Nah Ernest ngalamin nggak tuh itu? Belum Ya? Belum. Waktu itu belum ya? Belum. Bentar, tadi tuh aku pengen nanya apa ya soal sekolah di situ ya, aku tuh lupa. Tapi nanti kalau kemuncul lagi di kepalaku. Soalnya tadi ada yang waktu kamu Andri ngomong apa tuh, aku terlintas gitu di kepalaku. Ada, cuma aku lupa. Bentar, gue lupa kasih tahu. Apa? Gue belum kasih tahu kontaknya di mana tadi makanan tadi. Oh, Bisa dilihat di sana nomornya ada 0815
08080603. Iya, kalau nggak bisa ke Instagramnya di pempek pindang acu atau Shopee-nya pempek pindang acu, Tokopedia pindang cinde acu. Ya, Pempek Cinde Acu, Pindang Cinde Acu, atau enggak di Grabnya di Pempek Pindang Acu. Tapi Grabnya itu coming soon ya. Yoi. Yang ada itu cuma di Shopee. Shopee itu pun Shopee Food kayaknya deh. Ya pastilah, Shopee apa lagi? Ya siapa tahu dia masih jual di Shopee yang biasa. Shopee ada coba. Apa? Itu Shopee ala coba. Shopee oh deh gitu. Gak promosi Shopee sih di sini. Nasi liwetnya enak. Oke. Nasi liwetnya Romo approve. ya, gurih dan terasa bumbunya. Mantap. Mantap. Dibeli ya guys, jangan lupa dibeli loh. Kaget gue. Gue nggak teriak-teriak banget loh ini kali ini. Gue lebih jaga kali ini. Oke. Oh Shopee biasa ya? Oke, di Shopee biasa ternyata bener kan? Dia nggak jualan di pengiriman cepat, gratis. Iya itu, Beda itu. OTW dia akan proses. sudah. Oke, pengen tanya nih, kalau masuk ke seminari ada batasan umur nggak sih? Ada Ada, lebih Iya. umur berapa dia baru boleh masuk? Sama maksimumnya tuh di berapa? Minimal dan maksimumnya tuh berapa? minimal umurnya sih 17 gitu. Oke, Atau berarti enggak lulusan itu apa namanya SMA. SMP dan SMA. lulusan SMP dan SMA. Iya. Oke. SMP dan SMA dia baru boleh masuk dan maksimumnya di kalau misalnya aku nih mau daftarnya kan nanti misalnya Iya. gitu kan. Nah itu maksimum umurnya berapa dia masih bisa terima untuk masuk seminari? Kayak misalnya Koko mau masuk ke itu. Iya, seminari. iya. Tapi pertanyaan ini bukan buat gua untuk masuk seminari beneran ya, tolong ya. Kita cuma mengandeng-andeng kalau misalnya kita masuk seminari, Iya. ada batas umur sampai berapa enggak? Kita maksimal, mungkin kayak maksimal 55 kayak orang kerjaan di sini kan. Atau 60 gitu. Iya. Ayo. Ada nggak? Anda udah jawab enggak? Kalau kalau yang seminari menengah sih 17 sampai berapa? Itu sih 25 ke atas gitu. Oh, itu buat yang lu ya? Maksudnya yang Iya, kita yang ya? menengah. Kalau yang apa? Seminari yang kayak besarnya. Koko gitu kan itu seminari tinggi. Oh, tergantung umur berarti ya Romo? Ya, jadi kalau yang masuk ke seminari menengah itu memang minimal lulus SMP. Lalu ada juga yang lulus SMA tetapi ingin mempersiapkan diri sebelum masuk seminari tinggi. Kayak gitu ya? Itu ada 1 tahun. Iya, gitu. 1 tahun disebut kursus persiapan atas. Jadi anak-anak SMA yang sudah lulus SMA, dia masuk ke seminari menengah, tapi hanya 1 tahun. Nah, kemudian dia masuk seminari tinggi. Ada juga yang tanpa melalui seminari menengah, setelah lulus sarjana, dia kemudian mendaftar ke seminari tinggi. Itu juga sebuah kemungkinan. Jadi misalnya siapa namamu? Excel. Word, Excel, PowerPoint. No. Mau mendaftar ke seminari tinggi atau mau masuk OMI, sudah lulus sarjana, Bentar jangan dong. ya kan? Lalu udah. Masalahnya gue di mana-mana udah sampai anak kuskup anak Jakarta ya pengen ngomong gue suruh masuk seminari kan asem. Enggak, berarti udah pertanda dong itu. Nih Romo sekarang menjelaskan berarti udah pertanda dong. Suruh tobat. Suruh tobat. Nah, itu cek dulunya. Nah, itu Maksudnya Udah tadi Romo lanjut. Lanjut lu malah foto Romo lagi. Nah, jadi itu masuk ke persiapan atas tadi, kemudian baru masuk ke seminari tinggi. Paling tidak 1 tahun persiapan. cepet ya bro. Ya kalau dihitung lama atau banyak tahunnya, tetapi kalau dijalani, apalagi dijalaninya dengan gembira, orang merasa berkembang di situ, merasa ada banyak kemajuan di situ, itu cepat, nggak akan terasa.
Kamu juga gembira kan pasti? Iya. Iya. Gembira iya. Iya dong, berarti itu gembira dong. Kalau segala macam bentuk kehidupan kalau kita jalani dengan gembira dan dengan merasakan adanya kemajuan perkembangan, ya pasti menyenangkan lah. Tapi kalau misalnya saya jadi pastor begitu saja, nggak ada kemajuannya, nggak ada istilahnya inisiatif, nggak ada karya yang dihasilkan atau yang dikerjakan, jadi akhirnya bosan. Kalau orang bosan dengan sesuatu ya nggak mau lagi di situ. Tapi itu tantangannya kan berarti kan ya? Itu tantangannya kan bosan. Ya, itu salah satu tantangannya. Kalau untuk Romo sendiri emang gimana cara ngelawan kebosanan itu? Cara melawan kebosanan sebetulnya menjadi seorang imam itu bukan kemudian lepas dari dunia sekitarnya ya. Seorang pastor, seorang imam juga membutuhkan hal-hal yang sifatnya pribadi maupun juga hal-hal yang sifatnya rekreatif ya. Maka kalau saya lagi capek, lagi bosan, ya saya mau olahraga, jalan kaki keliling kota. Kalau pengen nonton film, ya nonton film aja, pergi ke bioskop. Jangan salah film atau ya pilih, ada banyak film ya. Bisa dipilih kan. Takutnya horor kan jadi aduh pusing banget sih liatnya. Gue udah eksorsis nih. Enggak, bentar. Eksorsis lagi nih. Bentar, gue tahu maksud lu tapi gue tahu itu. Ya. Gagal gimmick nih kayaknya. Mau rekreasi. Jadi Romo itu juga dapat cuti, dapat libur. Oh, kayak kerja ya? Ya, setahun itu dapat 12 hari. Oh, sama setiap bulan Sama kayak satu. kerja ya berarti ya. Lalu kalau 3 tahun dapat cuti 1 bulan. Wih, mantap. Setelah 3 tahun. Jadi dapat uang saku juga. Iya, mantap. Jadi bisa jajan, mau beli es, mau beli apalah di pinggir jalan ya boleh-boleh saja. Mau beli kripto atau saham dagangan atau gorengan. Nggak cukup uangnya. Ya. Nah, pengen tahu Enes dong, Enes belum cerita. kamu belum cerita ya? Belum, lu jangan Bentar, gua lupa. Lu mentang-mentang dia lagi diem banyak, lu diemin. Agak gitu juga sih sebenarnya. Nah, kalau dari Ernest gimana dulu deh? Apanya? Ernest di seminari sudah berapa lama? Setahun. 1 tahun. tahun. Ya, oke. Hampir setahun. 1 tahun ini udah Bercanda. udah bosan belum? Belum sih. Oh belum. Yang membuat kamu belum bosan apa? Apa mungkin lihat suster yang lewat, cantik juga nih gitu. Siapa tahu kita kan nggak tahu ya. Astaga Tuhan Yesus. Gak ada, gue cuma cari alasan doang. Gak usah gitu, kan ada Romo langsung. Gue gak pernah kayak gitu ke suster, cuma maksud siapa tahu. Tuh kan otak gua langsung kebayang gila. Kamu dosa ya. Ya mungkin lo bosan atau mungkin waktu lu ngadapin bosan caranya kayak Romo Iya, gimana? atau lu justru cara beda kayak lu lebih banyaknya main game atau main bola atau apa? Kagak sih, kebanyakan gak bosen karena kan aktivitasnya padat gitu. Padat. Terus kan ada waktu untuk bergaul dengan sesama teman gitu. Oke. Iya. Maksudnya nggak ada kegiatan yang mungkin lebih menyibukkan diri sendiri gitu, kayak mungkin lu lebih suka jahit atau mungkin lebih suka gue cari kegiatan nih, gue bantuin nih gitu loh. Jahit, ngobras. Iya, maksudnya bikin meja gitu. enggak, suka mungkin bertanam juga atau mungkin jadi montir, perbaiki mobil atau motor, kita kan nggak tahu hobinya gitu loh. Siapa tahu kan itu mengisi waktunya dia, jadi biar nggak bosen. Kan kata Romo, jangan sampai lu meninggalkan yang ada di dunia kan, makanya berarti ya sekitar dia yang ada, iya kan? Nah, kalau Ernest ini kan memang dia masih di asrama. Jadi kegiatan-kegiatannya ikut Cuma apa yang dijadwalkan di asrama. Oh, jadi terbatas. Ya, apa yang ada di situlah.
Oh, iya juga sih. Aku mau nanya ini, mau aku ingat. Sebelum masuk seminari gitu ada nggak sih kayak misalkan ini kan kayak sekolah juga ya? Ada nggak sih kayak mos kayak gitu? Ada. Mos apa? Kayak Orientasi. ya orientasinya. Kayak Ada misalnya nggak? mesti dibotakin. Kagak. Ya ospek. Iya. Ada nggak sih? Kagak Oh nggak ada. Dibedakin putih kayak Pennywise atau gimana kita nggak Enak tahu. ya? Ya makanya masuk seminar. Enggak gitu konsepnya. Loh, kalau waktu saya masuk seminari ada. Oh, ada ya? Itu ya, tapi bentuknya beda. Waktu saya masuk seminari itu kakak-kakak kelas kami sebut dengan Angelus, malaikat. Ya. Oke. Ini pecabut nyawa atau apa? Ya, kadang-kadang kami anggap sebagai pencabut nyawa. Iya kan jahat kan soalnya. Karena kan mereka ini ngajari kami bagaimana harus ngepel, bagaimana Enggak harus sih, nyapu, itu baik sih. macam-macam gitu. Tapi kan kadang-kadang karena merasa kakak kelas, lalu Senioritas ada. Saya ngerti kalau itu. ini kerjakan itu kan, jangan begitu. Lu ikutin gua ya, gua paling ngerti di sini. Nah, Itu gua gitu. zaman Ernest gak ada udah ya? Nggak ada. Nah, soalnya zaman makin ke bawah makin manja. Bukan. Sorry, Kayaknya- bukan Nggak. lu nya tapi banyak kan manja, sorry. Kayaknya ngikutin regulasi yang skala pemerintah ya nggak boleh ya kan banyak yang maksudnya kan akhirnya kan dari yang Oh, kayak Ya. sistem merdeka ya? kok bukan sistem merdeka. Jadi kalau yang sekolah nggak salah ya, maksudnya kalau sekolah-sekolah yang udah baru, maksudnya yang anak-anak pada baru semua itu udah nggak boleh lagi ada namanya kayak Oh iya. masalah yang kasih siswa yang sampai di kan kadang sampai keterlaluan ya gitu loh. Soalnya 2 tahun di bawah aku juga udah nggak ada mos yang orientasinya yang kasar-kasar kayak waktu aku masuk SMA. Beda jadinya. Itu hanya menimbulkan luka batin. Tapi tergantung sekasar apa sebenarnya sih. Masuk seminari belum baru disucikan hatinya dari luka batin, dia dilukain batin lagi. Kayak agak lucu gitu loh. Oke, ini Pengen tahu nih, ini kan ada 2 hal ya yang aku pernah dengar ya. Kalau sepupu aku tuh kebetulan dia agama seberang. seberang tuh yang mana tuh? Seberang. Yang masih sesaudara kayak Sesaudara kita. Oh, oke, kita ngerti ya. Ya. Nah, itu kan kalau sepupu aku kalau nggak salah dia kaget. Sorry. Itu teriak ya? Bukan Leikur. Ayo. Jangan. Oh, jangan ya? Ini dikat gak ya? Halo. Penyusup. Boleh tuh dimasukin nanti dikat kayak. Iya, sampai jatuh lagi nih. Nah, oke, lanjut ya. Ya. Nah, kalau di agama seberang itu kan kalau sepupuku waktu itu sekolah di Singapura kalau nggak salah, dan dia ambil sekolah namanya sekolah teologi. Kalau tahu ya. Bedanya apa sih sama seminari? Atau mungkin boleh jelasin teologi Iya, dulu kan ya? teologi itu apa, seminari itu apa itu? Karena Ya. aku agak bingung nih di sini. Nah, teologi itu dari asal muasalnya 2 kata, theos dan logos. Oke. Theos itu artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu. Oke. Maka teologi ilmu ketuhanan. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan pengetahuan. Oke. Pengetahuan. Sedangkan seminari itu tempatnya. Orang-orang atau para seminaris yang belajar di seminari, terutama yang seminari tinggi, pasti dia belajar teologi. Oh. Jadi teologi itu mata pelajarannya. Oh. Seminari itu tempatnya. Oke, ini baru nggak. Berarti ya Ernest juga hal yang sama ya di waktu di sekolah dulu ya, maksudnya waktu di sekolah tuh kayak gitu ya, maksudnya kan Ernest ini karena dia masih SMA, jadi dia lebih pada membangun tradisi-tradisi dasar, seperti misalnya baca kitab suci, kemudian belajar bahasa, tapi belum sampai kepada teologi. Oh, jadi lu belum diajarin teologi? Belum. Oh.
Berarti ngaruh. Teologi lebih pada yang sudah kuliah di seminari tinggi. Berarti udah tahap kuliah. Oh, berarti udah sekolah tinggi ya. Wajar sih, karena kalau kuliah kan emang kita disuruh anggap aja kayak dituntut untuk meriset dan harus Ya belajar itulah dan banget lah. ya. Ya. Dasar kita harus kuat. Oke. Nah, faktor seseorang tuh bisa gagal itu kenapa? Di seminari ya. Tapi kayaknya tadi udah sempat terjawab itu ya. Tadi ya, sempat. Iya, Ya. tapi mungkin ada alasan lain lagi gitu. Ada alasan lain lagi nggak? Ya, Ada biasanya karena kan ada yang kekerasan juga. Kekerasan gimana? Kekerasan kayak misalnya main fisik, kayak marah gitu. Cuma berantem fisik. berantem ya. Iya, berantem. Cuman berantem doang. Dikeluarin. Itu kan juga nggak boleh, bro. Apalagi Terus setelah Gue itu gagal deh kalau itu. ya udah. Lu jangan mancing berantem, bro. Habis berantem, setelah itu kalau nilai akademisnya juga tidak mencukupi. Cukupi. oke. Sama mungkin kalau misalnya dia di masa karantina itu dia masih lihat cewek gitu. Masa Ini- karantina dia masih lihat cewek. Bentar, maksudnya masih lihat cewek cuma karena lu lihat cewek atau emang lu pengen ketemu cewek dan lu pengen sosialisasi sama Iya. cewek gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Lebih ke situ ya? Lebih ke situ kayak sosialisasi gitu. Dia lebih pengen Makanya ngobrol itu sama dia, cewek. gue bilang, gue kalau udah masuk seminari, gue harus mati rasa sama cewek. Sekarang aja belum terasa. Apa? Tapi mungkin Kamu udah terasa belum? mungkin begini. Orang mencari panggilan hidup itu seperti mencari dan menemukan. Jadi orang ini mencari terus. Lalu dia menemukan apa? Ada yang ketika dia mencari itu, akhirnya dia menemukan bahwa seminari bukan gaya hidup saya. Jadi dari situ. Maka lalu dia dengan senang hati mengundurkan diri karena Oke. saya tidak bisa maju di situ. Gak bisa maju di sini. Tapi ada yang menghidupi cara hidup di seminari dan dia senang dan dia berkembang dan dia merasa nyaman di situ. Oke. Akhirnya dia berkembangnya. Di situ. Cuma yang aku penasaran kenapa nilai itu dijadikan patokan banget? Apakah nilainya itu pengaruh banget buat jadi romonya banget gitu? Ya, memang menjadi seorang romo, menjadi seorang pastor itu nanti menjadi seorang pemuka umat ya. Harus mengkoordinir atau mengelola paling tidak 3.000 sampai 4.000 umat bahkan lebih. Iya sih. Maka kalau dia secara intelektual juga kurang, sementara umatnya jauh lebih tinggi intelektualitasnya. Jadi bagaimana dia bisa mengarahkan umat yang seperti itu? Jadi keinget sama Basir sih, dia tuh kan khotbah selalu panjang dan tapi khotbahnya dia tuh ternyata bagus isinya kayak orang yang udah S3 gitu loh, ngerti gak maksud gua kan? Isinya tuh bobot banget. Berbobot sekali. Iya, jadi kayaknya emang ada ngaruh ke situ sih. Walaupun gue tahu semua pada ngantuk kalau di sini. Maaf ya Romo. Ini rahasia umum tapi we love you Romo Basir. Nah, itu. Oh iya, Kenapa? kenapa? Nah, Lu mau pengen ngomong? iya, tadi pengen ngomong. Ya gue juga mau ngomong sih. Terus akademis tuh berarti ya kayak tadi ya, akademis tuh lumayan penting ya berarti ya di seminari itu ya. Iya. Gitu loh. Sama pengen tanya anak seminari kalau yang bermasalah nih ya kayak tadi ya berantem atau apa langsung hari itu keluar atau apa ada prosesnya dulu masalah kayak kalau mungkin kita di dunia kerja aku ngomongnya ya SP1, SP2, suatu yang pertama Atau kedua iya. baru ketiga baru dia keluar gitu loh. Kayak sekolah lah biasa. Iya. Ada itu sih, ada prosesnya dulu. Ada prosesnya dulu ya. Iya, kayak SP1 sampai SP3 baru habis Iya. itu dikeluarin. Nggak ada pengadilan gitu ya? Kayak ini anak bersalah, tok gitu loh. Nggak sampai segitunya sih gua rasa Gua ya. nggak tahu kan soalnya biasa ada yang kayak kenapa kamu begini? Kan mereka pasti harus ulik lebih dalam lagi dong kenapa dia harus dikeluarin. Nggak cuma waktu pas mereka rundingin sendiri-sendiri, maksudnya yang dari pihak
seminarinya, bukan dari, harusnya kan kalau mau didiskusikan bareng sama orang yang bermasalah Masalah, gitu. iya. Bukan dari penilaian mereka. Kalau emang kayak gitu agak gimana ya? Gimana ya? Ya sebetulnya mengeluarkan anak yang di seminari itu pasti ada alasan yang sangat mendasar. Dan seringkali para pendidik di seminari merasa sudah give up untuk membantu dia. Sampai Oke. give up, Ya, Sampai give up. Karena kan begini, yang teman-temannya si Ernest ini ya, kebanyakan kan mereka remaja, umur 17, dan mereka harus tinggal di asrama dengan aturan-aturan yang Super begitu strictly. banyak. Iya, tetap. Dan ketika mereka melihat teman-temannya di luar asrama kok sepertinya lebih menarik, lebih menyenangkan, Duniawi lebih indah ya. Lebih liar. godaan untuk lompat pagar. Itu kan Ada, enggak, pengen tahu. Ernest, waktu zaman sekolah ada yang kayak gitu? Oh banyak. Oh bang. Iya. Dia dapat kebakaran buat ke asrama cewek. Oh berarti sama cowok cewek dipisah Ya ya? enggak, gua enggak ada asrama cewek gua. Kalau apa di seminari sih nggak ada asrama cewek. Oke, berarti Cuman itu alasannya. cuman adanya SMA doang. Oh, Iya, sama juga tuh. SMA berarti kayak apa sekolah umum gitu dekat. Iya, dia kelihatan ada cewek. Wih, Iya, cewek nih. masuk sekolah mereka sama-sama dengan campur ya, Iya Campur. campur. cowok cewek. Wah, makanya ada godaan. Jadi pasti ada. itu imannya gimana itu? Tergoda kah atau gimana? Ada yang apa tergoda apa yang seperti apa namanya? Ada yang keluar dari seminari karena dia sudah digoda oleh cewek. Oh iya? Wow. Oh iya? Iya. Ya sebetulnya bukan hanya digoda tapi juga menggoda. Iya, dan orangnya mau. Oke. Gas gitu. Ada cewek nih. Dia mau sama gua mau sama dia. Ya udah gas, lepas gitu. Nah, proses-proses yang dilewati sama kamu waktu itu gimana? Waktu kamu masuk seminari? Seleksinya sampai ya dari awal sampai di karantina, akhirnya enggak ya gimana ya? Ya pokoknya karantina sampai akhirnya. Selama proses seminari Ya, itu Pak, sama proses seminari itu gimana? Prosesnya. Ya Penerimaan, awalnya waktu waktu penerimaannya. penerimaan daftar, lu datang ke mana, terus buat mungkin ujian, Ya. terus ada wawancara lagi nggak? Dulu kan apa namanya daftarnya tuh kan lewat online gitu. Oke. Kan lagi pandemi gitu ceritanya. Oh, oke. Baru habis itu di tesnya tuh lewat online juga. Tesnya online juga. Online juga semuanya online gitu. On cam tapi ya. Iya on cam. Oh, kan. Iya. Ada kayak gitu soalnya gue juga gitu sempat kalau kerjaan ya tapi. Binus. Bukan emang kerjaan bukan. Oh, oke. Tapi emang ujian kalau yang waktu pandemi juga pada ujian buka kamera sih. Baru setelah itu kan apa baru datang ke seminari gitu. Di tanggal berapa tuh? 3 Juli itu. Terus abis datang itu ujian atau apa? Enggak sih udah mulai kayak apa masa pengenalan dulu gitu. Oh tapi udah ujian waktu di online itu? Waktu di online udah ujian kayak tes masuk gitu. Jadi bener-bener ujiannya cuma di online, nggak ada di offline sama sekali kalau dari pengalaman. Nggak ada. Oh soalnya waktu pandemi Iya, kali pandemi, ya? Iya iya. kan? Untuk pandemi. Dan akhirnya masuk keterima. Masuk diterima. Dan langsung masuk karantina. Ya, Kayaknya nggak Apa langsung enggak? karantina ya? Apa Iya, langsung nggak sih? masuk karantina dulu Oh, gitu. langsung. Oh, karantina langsung. Sampai 3 bulan sih. Oh jadi itu cobaan pertamanya. Cobaan pertamanya 3 bulan ya. Iya. Mungkin Romo sama juga atau enggak? Ya, Romo gimana? Ya, Sama nggak? istilahnya karantina 3 bulan itu belum boleh ditengok. Jadi orang tua belum boleh nengok. Jadi semuanya memang dalam rangka membiasakan atau membangun tradisi tadi supaya tidak terlalu rindu dengan keluarga. Gagah. Nah setelah 3 bulan baru nanti ada acara kunjungan. Kalau orang tuanya dekat ya orang tuanya bisa mengunjungi ke seminari seperti itu. Waktu seminari kemarin gimana rasanya? Kalau dari kamu dan orang tua lah. Waktu apa? Waktu di karantina 3 bulan kan nggak boleh ketemu tuh sama orang tua. Pasti ada perasaan homesick dong. Iya mungkin orang Nangis tua nggak yang- kamu? Ah. Agak. Ada Enggak. temanmu yang nangis?
Temen aku nangis gak ada. Oh nggak ada. Tapi homesick ada. Homesick ada. Ada. Ya, pasti dong. Lu juga homesick. Homesick apanya? Homesick tuh kayak rindu, lu rindu keluarga lu rindu di sini. karena gini loh, misalkan contoh nih, kita ikut acara yang misalnya kayak di TV lah, reality show yang kayak lomba Master Chef atau apapun kan biasanya di karantina kan dia nggak boleh pulang dong. Iya. Nanti disediain satu tempat ya lu tinggal bareng-bareng di situ gitu loh. Nah kayak gitu-gitu maksud aku kan itu kan benar-benar komunikasi terputus dong. Emang boleh bawa handphone? Gak boleh. Handphone nggak boleh bawa. Tapi ada komputer. Facebook dong. Tapi kan komputer juga nggak boleh buka sembarangan kan? Kan komputer itu apa Bisa chatting. bisa ada WhatsApp gitu. Iya. Bukan. Seminar modern sekarang. Nih, web WhatsApp juga jadi. Enggak, tapi kan laptop pribadi ya bawanya ya. Laptop. Enggak sih dipinjemin. Dipinjemin tapi kan posisi WhatsApp kan kita harus tembak dulu. Oh ya WhatsApp pasti ada kode Iya, kita kan harus verifikasi. tembak Bisa dulu juga sih. WhatsApp-nya ke web baru bisa. Gimana caranya? Facebook sih paling bener. Kalau nggak Facebook paling bisa kan? Makanya sebelum aku dicecer, aku udah tahu nggak mungkin dong. Kita kan dipinjemin laptop. Ya laptop kita yang kalau kecuali laptopnya sebelum kita berangkat kita udah tembak WhatsApp-nya dulu baru kita bawa gitu loh. Oke, itu masih bener. reliable dong gitu loh. Ini kan masalahnya kan kita dipinjemin laptop sama seminari, laptop di sana baru kan. Terus WhatsApp-nya gimana cara tembaknya kan kita WA aja kan di HP. Waktu setelah karantina 3 bulan kan ada kunjungan orang tua mereka kan dipinjemin HP baru mereka sengaja masuk ke itu gitu. itu taktiknya. Iya, itu taktiknya guys. Dia nanti ketahuan Seminar yang nonton bahaya. Waduh. karena nanti TikTok. Oh, oke. kita kan nggak tahu seminarinya tuh gaptek apa enggak. Tahu-taunya nanti para orang tua tidak boleh membawa handphone. Oh iya betul aku selundupin dulu ya. Mama cepet-cepet, kamu cepet-cepet ya. Oh ya cepet cepet. Ya waktu awal-awal kan pasti kan nggak bisa dong bawa handphone 3 bulan itu kan benar-benar putus komunikasi ya pasti Iya ya. putus komunikasi. Putus kalau telepon aja nggak boleh kali aku rasa. Iya, nggak boleh. Nah pengen tahu nih sebagai ex seminari ya bisa nggak sih maksudnya untuk balik lagi seminari gitu loh? Bisa sih. Bisa. Iya. Tapi apakah masa ada jenjang waktunya dulu baru boleh lagi gitu loh atau langsung bisa daftar lagi aja? kayak kloter gitu loh, iya nggak sih? Itu bisa kalau misalnya kan kayak aku kan udah nggak di seminari lagi. Nah nanti mungkin setelah SMA kalau ada panggilan bisa daftar lagi gitu. Oh, I see. Berarti dia kayak misalnya di bulan ini, tahun depannya lagi bulan ini lagi gitu misalnya. Bisa dong itu. Atau malah justru ada waktu tertentu, nggak ngerti sih. Atau Ya. mungkin Roma bisa. Sebetulnya itu tadi seperti saya bilang tadi di seminari itu adalah sebuah proses mencari dan menemukan. Oke. Ada orang yang memang kemudian menemukan bahwa panggilanku bukan di situ, tapi ada yang menemukan bahwa aku ini sebetulnya terpanggil, aku ingin memang suruh jadi pastor. Nah, ketika dia keluar dari satu seminari, mungkin karena intelektualnya kurang atau karena attitudes-nya tidak memenuhi syarat, lalu dia tinggal di luar dan dia mencoba untuk membenahi apa yang menjadi evaluasi dari staff. Oke. Nah, setelah dia merasa aku sekarang sudah lebih baik, Baru deh daftar nah, lagi. dia daftar lagi. Berarti tergantung kesiapan. Tapi kalau misalnya dia pernah masuk OMI, dikeluarkan atau keluar, dia masuk OMI lagi. Oh itu udah nggak bisa. Oh justru nggak bisa masuk ke yang ya anggapannya kayak yayasan yang sama nggak bisa ya? Ya, karena kan rekomendasi semuanya sudah ada catatan di situ. Sehingga kalau yang sering kali terjadi adalah ada yang dari OMI pindah ke diosesan, Oh oke. ke uskupan. Itu banyak terjadi. Tapi dari diosesan ada juga yang pindah ke OMI, tapi tidak terlalu banyak.
Itu Oke. ternyata. Aku baru Tergantung. tahu. Aku kira masih bisa diikutin lagi. Mungkin kayak lagi nggak pas aja orangnya. Tapi kok malah jadi harus pindah tempat yang lain, dia nggak bakal terima lagi gitu. Apa penilaiannya udah paten banget gitu loh Romo? Karena ketika kita masih remaja, mungkin kita masih bisa berubah. Oke. Tapi kalau sudah dewasa, di atas 20 atau 25, Udah itu matang. sudah Sifatnya sudah matang. berubah itu sudah sulit. Ya. Perkembangan kita sudah boleh dikatakan patternnya sudah ada, jadi tidak bisa diubah begitu saja. Butuh waktu sih. Ada kriteria tertentu nggak sih untuk jadi untuk menjadi seorang imam? Kriteria tertentu sih nggak ada yang khusus sekali ya, karena kan ini sebuah panggilan. Sebuah panggilan itu artinya saya ditawari untuk menjalani sebuah kehidupan pelayanan sebagai imam. Nah, apakah saya merasa nyaman dengan panggilan itu atau tidak? Oke. Maka kriteria yang menjadi penting adalah bagaimana saya sendiri menghayati kehidupan saya sebagai seorang imam. Kalau saya mengatakan, Romo senang nggak jadi imam sudah 27 tahun ini? Gimana? Oh, saya tanya ya, udah 27 tahun lagi ya. Oke, mau saya tanya mau gimana rasanya 27 tahun jadi imam? Nah, kalau saya mau mengatakan susah atau senang, ya selalu ada susah senangnya. Oke. Ya Naik kan? turun. Nah, itu Nah, tetapi ketika saya menghidupi hidup saya sebagai imam itu dengan serius dan saya bahagia di situ, saya merasa bahwa masalah-masalah bisa diatasi. Tapi ada teman saya sudah jadi imam dan dia mengatakan aku tidak bahagia. Akhirnya dia keluar. Tapi bisa ya di tengah pas udah jadi Romo itu di tengah-tengah bisa gitu. Ya bisa. Waduh. Karena itu tadi orang tidak menemukan kebahagiaan hidup dengan cara hidup seperti itu. Tapi apa gunanya kan menjalani kehidupan sebagai seorang imam tapi nggak merasa damai hatinya? Iya. Tapi Itu ya, apa? jadi pertanyaan kenapa akhirnya bisa keterima gitu loh kan? Nah, seringkali terjadi bahwa ketika dia dalam proses pendidikan, dia tidak sungguh-sungguh jujur dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi dia menyembunyikan sesuatu. Make sense. Dan ketika dia mungkin punya pandangan, nanti aku bisa mengatasinya, nanti saya bisa membereskannya. Tapi ternyata ketika dia sudah terjun, dia nggak bisa membereskannya. Dan ketika dia sudah masuk ke situ, mau mundur malu. Mungkin malu dengan tetangga, malu dengan saudara, malu dengan teman-teman. Dia paksakan terus. Tapi akhirnya dia nggak merasa bahagia. Ada ya? Ya, Lalu akhirnya mundur. Ada ya masih gitu ya? Ya, Nah, berarti itu jadi pertanyaan lagi. Apa sih yang membuat kita nyadar sekolah itu sebenarnya bener-bener panggilan gitu? Karena kan kalau dengan dari cerita Romo tadi yang akhirnya dia keluar itu kan berarti sebenarnya bisa aja dia merasa terpanggil tapi sebenarnya bukan panggilan yang sesungguhnya mungkin kalau aku tangkapnya. saya mempunyai beberapa pengalaman karena memang sudah tua kan. Ya, wajar Romo, wajar. Ada yang menjadi imam itu karena ingin membahagiakan ibunya. Membahagiakan ibunya. Jadi ibu ini sangat ingin anaknya jadi imam. Kok kayak dipaksa ya, kasian banget dong. Nah, dia masuk seminari sampai jadi imam. Ketika ibunya meninggal, dia langsung keluar. Karena apa? Karena saya menjadi imam untuk menyenangkan ibu saya. Ibu saya sekarang nggak ada, ya sudah. Tugas saya selesai. Nah itu, ya sayang sekali. Ada juga yang menjadi imam, tetapi seperti apa? Tidak bisa tahan hidup sendiri. Nggak bisa tahan hidup. Oh oke, yang tadi ya. Ya kan? Oh, masih bisa Masih bergantung butuh sama kebantuan orang. orang tua. Istilahnya dia membutuhkan afeksi.
afeksi itu teman yang bisa mendampingi dan awal-awalnya dia merasa nanti aku bisa. Tapi setelah dia masuk ternyata dia nggak bisa. Nah akhirnya dia menemukan pasangan yang bisa mendampingi lalu mengundurkan diri. Memang sebetulnya sayang bahwa setelah menjadi seorang imam dia mengundurkan diri. Mestinya mengundurkan diri itu sebelum menjadi imam. Lebih baik jujur dulu daripada belakangan kan? Ya, karena sebetulnya kita, seperti saya ya, saya tahu persis apa yang ada dalam diri saya. Saya tahu ketika saya jujur atau tidak jujur. Maka dalam mengambil keputusan-keputusan itu, maka pendidikan seminar itu panjang, lama. Karena yang terutama adalah bagaimana saya bisa mengolah diri saya dan siap untuk menjalani sebuah pola hidup seperti itu. Itu yang tantangannya. Lumayan kita dapat materi. Siapa tahu untuk nextnya bisa, bisa ikut lagi kan. Nah ini kan materi dari seminari tinggi nih, oke lah ya. Wah, udah closing nih. Yakin nih. Cepet juga loh. Lama juga loh ini sih, tapi Gue gak ngerasa lama, cuma sih gue sebenarnya kayak enak aja ngobrol karena gue sendiri pun juga penasaran sebenarnya karena kan aku sendiri juga aku nggak yakin bisa kuat banget. gue penasaran. Tapi gue takut abis ini kolom komentar banyak sama komentar gue jadi seminari ya. Enggak, karena gini ya, gue tuh kejadian gitu loh. Dulu gue itu salah satu timnya Joyfest. Dan akhirnya kemarin waktu iya waktu acara Joyrun timnya tuh juga kebetulan sama gitu loh. Jadi pada saat ketemu di Joyrun gue tuh dipanggilnya Romo. Tapi sebetulnya memang Mau jangan tambahin lagi mau buat orang seperti saya ya Babat Romo layak babat. untuk mencoba. Layak untuk mencoba. Why not? Ya kan? Kita kan mencari. Kalau kita akhirnya menemukan, ya syukur. Itu kayak temanya PD Jangan ya. takut mencoba. Iya. Gak apa-apa, walaupun itu panggilan sesaat tapi coba aja. jangan. Nah, coba tahu ketagihan kan, oh gue mau nih gitu loh. Kayak makan permen gitu loh, tapi ternyata permennya Roh Kudus. Gitu. Oke, teman-teman, sebagai closingnya, aku mau ngajak semua teman-teman, terutama kaum muda, untuk selalu sadar ya akan panggilan menjadi seorang imam terus bergabung di seminari ya. Ya kalau terpanggil ya. Kalau merasa terpanggil, kalau enggak take your time. Kalau enggak juga nggak masalah. Yang penting jangan dipaksa. Ingat kata Romo tadi, jujur dari awal udah paling bener lah. Jangan membohongi diri sendiri. Karena itu jangan nggak takut mencoba juga. Iya, jangan takut mencoba juga kalau merasa kalau emang mau ya. Terus jangan lupa UMKM ya. Oh ya, thank you banget Pempe. Apa sih namanya tadi? Cinde Acu, mantap jiwa. Inang Aco. Oh, pindah aja ya. Waduh, Cinde Aco. sorry, enggak, gue liat tulisan bawahnya ada Cinde. Nah, itu kan Cinde Acu, pindang Cinde Acu. Gue ngomongnya Cinde Acu. Oh iya, ada Cinde Aco itu yang di Tokopedia-nya ya guys. Iya, terima kasih guys. Bisa dicek di Instagram, Shopee, Tokped, sama Grab. Sama enggak, Grab masih coming soon. Masih dalam pengurusan biasanya. Tapi terima kasih banget sudah mendukung. Kita juga mendukung. Pepenya enak. Terima kasih. Muah. Gue boleh gak sih? Gue takut. Oh ya, kalau mau kasih kritik atau saran di kolom komentar itu jangan lupa di kolom komentar di bawah sini. Nggak, kita kan kalau gini kan berarti mau nunjukin lower third kayak nama atau ini. Nggak salah sih. Description Ya udah. Berarti pokoknya di bawah situ lah di bawah. Di Oh komen iya, juga. komen, like, subscribe, share, sama bunyi loncengnya. Tiap biar ada kalau misalnya uploadan yang baru itu udah masuk ya. Iya, mantap sih. Terus ngajak semua UMKM Oh kalau iya. mau sponsor untuk podcast ini. Oh, ada ini, bazar UMKM 19 sampai 20 Agustus. 20 Agustus ya, 19 sampai 20 Agustus berarti setelah Ulang tahun. Ya, selamat tahun SMI. Wih, Bobo Andri masih Ya, udah dibilang Romonya legend di sini.
Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya guys. Silakan. Kasih tanda kasih buat kita semua yang gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye guys. Bye.